Bacaan kita pada ngopi kali ini saya ambilkan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yang demikian bunyinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, yang di dalam ibumu Eneke, dan yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan dalam kehidupan kita itu banyak orang yang merasa begitu terbeban, begitu berat, apalagi sudah melakukan pelayanan dan kemudian masih ada juga yang tidak benar. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana menjalani kehidupan dalam pelayanan, ya, model Paulus. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dahulu. Bapa di sorga, kami mohon hikmat-Mu pada saat ini, karena hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua Bapa, buka akal pemikiran kami, supaya kami mampu memahami firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan terambil, saya ambilkan dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua, ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yang demikian bunyinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil, memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enike, dan juga aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Sampai sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pada teks ini ya toh, bagaimana Rasul Paulus dalam cerita itu adalah Rasul Paulus ingin sekali mengunjungi Timotius. Ya, dia mengucap syukur untuk Timotius yang sebagai anak rohaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada surat Paulus ini kita akan melihat beberapa prinsip yang dipunyai oleh Rasul Paulus ketika pelayanan. Ya, dalam teks ini ada beberapa prinsip pelayanan yang membuat Rasul Paulus itu sekalipun dia di penjara,
sekalipun dia sudah hampir mati karena pemberitaan Injil, tetapi semangatnya itu tetap berkobar-kobar. Bapak Ibu bisa membaca di dalam di pasal-pasal berikutnya, yaitu bagaimana Rasul Paulus menceritakan kepada Timotius bahwa dia sudah mau hampir mengakhiri pertandingan. Di akhir surat dia mau mengakhiri pertandingan, artinya dia mau mati karena Injil. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu tidak membuat dia loyo, tidak membuat dia patah arang, tetapi dia tetap bersemangat. Bahkan ketika dia menulis ini, dia menulis di penjara, Bapak Ibu Saudara. Artinya situasinya tidak nyaman ketika dia menulis ini. Tetapi ada beberapa hal yang kita akan pelajari, yang kita boleh teladani dari Rasul Paulus. Bagaimana menghadapi kesulitan pelayanan, ya, menjalani kehidupan dalam pelayanan. Ayat 1 dia berkata, dari Paulus Rasul Kristus Yesus yang oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, Paulus menyadari satu hal, bahwa dia menjadi rasul itu karena kehendak Allah. Bukan karena keinginannya, bukan karena kemauannya, tetapi karena kehendak Allah. Artinya Allah telah memilih Rasul Paulus, memilih Paulus untuk menjadi rasul, untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi dia sadar bahwa dia diutus, dia adalah agen rahasia Allah. Artinya dia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memberitakan Injil itu. Dia adalah orang pilihan Allah, itu yang sadar. Nah, Bapak Ibu, itu satu prinsip. Jadi kesadaran diri akan pilihan Allah membuat dia tetap mengakhiri pertandingan iman sampai baik. Nah, demikian juga kalau itu kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Ketika kita di awal tadi saya mengatakan bahwa menjalani kehidupan pelayanan seringkali membuat kita patah arang, membuat kita tidak bersemangat. Bahkan ketika kita sudah melayani masih dipaido, kita mencoba untuk melakukan yang terbaik, ternyata juga tidak baik di mata teman. Maka kalau Rasul Paulus sampai rela di penjara dan hatinya tetap berkobar karena dia tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hal itu juga harus kita terapkan dalam diri kita. Bagaimana menjalani kehidupan dalam pelayanan supaya ini kita tetap bersemangat di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, di situasi apapun, bahwa ini adalah panggilan Allah. Dimanapun Anda ditempatkan, jalanilah kehidupan dalam pelayanan. Pelayanan bukan hanya sekedar menjadi majelis atau menjadi pengurus gereja atau apa, tetapi apapun yang kita kerjakan itu adalah untuk pelayanan kepada Allah. Jadikanlah bahwa kita dipilih oleh Allah untuk menjalani pelayanan kehidupan terhadap sesama kita. Panggilan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi Kristen, kemudian kita ditempatkan dalam satu tempat, yaitu untuk melayani Allah, maka itu bukan sebuah kebetulan, tetapi itu adalah panggilan Allah. Rasul Paulus sadar akan itu, maka dia tetap menjalankan sampai pada akhir kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana menjalani kehidupan dalam pelayanan dengan baik. Tadi menyadari bahwa Allah telah memanggil, ya, panggilan Allah. Yang kedua adalah di ayat 3 disebutkan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Yang kedua, Bapak Ibu, prinsip yang kedua, Rasul Paulus melayani dengan nurani yang murni. Artinya apa? Kalau nurani yang murni berarti bahwa pelayanan itu ditujukan kepada Allah. Ditujukan kepada Allah hanya untuk Allah dan bagi kemuliaan Allah. Pelayanan bukan tentang kita. Pelayanan itu bukan tentang diri kita,
bukan tentang diri kita, bukan tentang apapun, tetapi itu adalah tentang Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan sesuatu bahwa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan dengan hati nurani yang murni. Artinya bukan supaya kita disanjung, bukan itu mencari kehormatan diri, bukan itu untuk mencari kesombongan diri atau untuk gagah-gagahan bahwa saya adalah pelayan Tuhan, saya majelis, saya penatua, saya guru sekolah minggu, atau saya adalah pengurus kespel. Bukan, Bapak Ibu. Ya memang itu adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan, tetapi dengan nurani yang tulus bahwa ini tentang kasih Tuhan, ini tentang kemurahan Tuhan, ini tentang kebaikan Tuhan, ini tentang kemuliaan Tuhan, ini tentang segala sesuatunya adalah tentang Allah. Maka seperti seperti Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Biarlah Yesus yang dipermuliakan dalam seluruh pelayanan kita. Kalau kita melakukan dengan nurani yang murni, maka itu akan terjadi. Ketika semuanya hanya dipersembahkan untuk Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus dalam pelayanan dia tetap enjoy sekalipun kematian itu menanti dia? Karena yang kedua adalah di dalam ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya di dalam diri Rasul Paulus itu ada spirit, yaitu spirit yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, kekuatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu bukan dari dirinya sendiri. Kita kalau sadar bahwa kita dipanggil oleh Allah, kita sadar bahwa kita melayani dengan ketulusan hati, bukan karena ada maunya dan mau ada apanya, tetapi memang tulus bahwa ini harus dilakukan untuk hormat kemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh yang ada di dalam diri Paulus, yaitu roh kekuatan, roh yang membangkitkan kekuatan, pasti akan terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa itu panggilan Tuhan, kita melakukan, Bapak Ibu, akan terus ada kekuatan di dalam diri kita untuk terus melangkah. Ketika ada orang mencela kita, ketika ada orang ngerasani kita karena apa yang kita kerjakan tidak seperti apa yang mereka inginkan, kita akan tetap penuh dengan kekuatan Tuhan. Kita akan menjalankan itu. Yang berikutnya, karena ada roh kasih di dalamnya. Nurani tanpa kasih sia-sia juga. Jadi kita melayani dengan nurani. Nurani yang apa? Yang nurani yang penuh dengan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. Ya, memiliki rasa kasih, memiliki roh yang membangkitkan kasih. Kasih untuk siapa? Kasih untuk orang yang kita layani. Kasih untuk karena kita mengasihi Allah. Pelayanan kita karena kita mengasihi Allah. Bentuk kasih kita kepada Allah, maka kita mengasihi sesama. Dan roh yang membangkitkan ketertiban. Bapak Ibu, ketika kita pelayanan dan hidup kita tidak tertib, maka apa yang kita lakukan akan dicela orang. Ya, baik itu tingkah laku kita, perkataan kita, hidup kita. Ketika kita tidak tertib dalam hal apapun, maka apapun yang kita lakukan itu akan menjadi celaan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Tuhan telah memberikan, Allah sudah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan. Kekuatan untuk menjalani pelayanan, kekuatan untuk menebar kasih karena Allah telah mengasihi kita, dan balik kita mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama dan hidup di dalam ketertiban. Rasul Paulus begitu tertib dalam hidupnya. Walaupun dia harus dipenjara, bukan karena dia tidak tertib, karena imannya kepada Kristus, karena pemberitaannya kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia rela
Karena kasihnya kepada Allah, dia rela untuk dipenjara di bawah tanah karena kasihnya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa menjalani pelayanan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, maka sadarilah bahwa sekali lagi pelayanan adalah panggilan, bukan keterpaksaan dan bukan karena gereja mau, tetapi itu adalah karena pilihan Allah. Kita lakukan dengan nurani yang murni, karena yakinlah ketika kita menjalankan itu dengan nurani yang murni, maka Allah akan terus memberikan kepada kita spirit kekuatan, spirit kasih, spirit ketertiban. Kiranya dengan pelayanan kita, dengan model Rasul Paulus seperti ini, kalau kita terapkan, yakinlah Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon berkat-Mu untuk firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini boleh tertanam, terpatri di dalam hati kami semua, supaya boleh Kamu lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.